Kekuasaan presiden, kekuasaan sultan, kekuasaan raja hancur kecuali kekuasaan Allah. Mentakwilkan wajah kepada kekuasaan, mengalihkan makna dari wajah ke kekuasaan, itu namanya takwil. Kenapa lah Ustaz bahas nih panjang lebar? Karena salafi tidak menerima takwil. Itu sebetulnya inti cerita nih. Jangan dengar pengajian ustadz yang mentakwil, karena mereka itu sesat. Maka saya tunjukkan dalil-dalil. Imam Malik mentakwil, Imam Mujahid mentakwil, Imam Ahmad mentakwil, Ibnu Abbas mentakwil, Imam Malik mentakwil, padahal mereka ini salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini tanah wakaf yang memberikannya hamba Allah. Rumah ini dari mulai semennya, batu bata, ongkos tukangnya, kacanya, kosennya, pintunya, lampunya, ngecornya juga dari hamba Allah. Akan diisi oleh anak-anak kita. Dari manapun berada, mereka akan gratis menghafal Quran. Dari mana makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dari mana itu semua? Mari kita support. Nama programnya Orang Tua Asuh. Jadilah kita menjadi orang tua asuh, karena itu nanti akan menerangi alam barzah kubur kita. Mereka nanti akan melanjutkan dakwah Islam ini. Kita semua hari ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan menjadi ujung tombak dakwah penyiaran Islam di seluruh negeri. Bisa kita support program Orang Tua Asuh ini dengan mentransfer ke Bank Riau Kepri Syariah 820216665. BRI Syariah atau BSI 6-nya 9 kali, 66666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, admin Yayasan Tabung Wakaf Umat 085265416060. Berkah selalu, anak kita menjadi anak soleh solehah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Mutasyabihat artinya kesamaran makna, tak dapat dipahami secara tekstual. Kalau dipahami ayat dan hadis ini tekstual, menjerumuskan kita kepada tasbih. Tasbih artinya penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan tajsim. Tajsim artinya penjasmanian wujud Allah. Contohnya surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arasy. Ini mutasyabihat, karena dipahami secara teks seolah-olah Allah na'udzubillah sama dengan makhluk di atas arasy. Arasy itu singgasana. Jika kita memahami ayat ini secara tekstual, kita akan menyamakan Allah dengan seorang yang duduk di atas kursi. Maha suci Allah dari sifat seperti itu, karena Allah sebagaimana dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluk. Wa huwas samiul basir. Allah mendengar lagi maha melihat. Dalam memahami ayat-ayat dan hadis yang semakna dengan ini, para ulama sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in hingga sampai hari ini memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan dua metode. Metode yang pertama namanya tafwid. Tafwid artinya serahkan aja pada Allah. Tak usah dibahas-bahas. Jadi kalau ditanya orang, Ustadz Somad, apa arti Ar-Rahman 'alal arsyistawa? Wallahu a'lam bishawab. Apa arti yadullah fawqa aydihim? Wallahu a'lam bishawab. Tak mau menjawab, karena takut terjerumus ke dalam penjasmanian Tuhan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Imam Malik pernah ditanya,
Apa arti summa stawa 'alal arsy? Kata beliau, al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Tak mau dia menjawab. Begitu juga dengan pendapat Imam Tirmidzi, pendapat Imam Ibnu Shalah. Mereka tidak mau membahasnya karena khawatir terjerumus ke dalam mutasyabihat. Halaman 110, ini metode yang kedua, namanya metode takwil. Halaman 110, metode takwil namanya. Metode takwil itu adalah mentakwilkan ayat itu, memaknainya dengan makna yang sesuai. Contoh, Abdullah ibnu Abbas mentakwil, fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Halaman 111, takwil pertama Ibnu Abbas. Maka pada hari kiamat kami melupakan mereka. Tak mungkin Allah lupa. Kalau katakan Allah lupa, berarti Allah sama dengan makhluk. Ustaz Somad lupa dengan saya, Allah lupa, tak mungkin. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, apa arti Allah lupa? Wallahu a'lam. Kalau pakai metode yang pertama, wallahu a'lam. Ustaz, apa arti Allah bersemayam di atas aras? Wallahu a'lam. Ini yang paling selamat, tafwid. Tapi nanti kalau begitu ditanya orang, kenal kau sama Ustaz Somad? Iya, Ustaz wallahu a'lam. Karena dia tak mau membahas. Metode yang kedua, masih 111, Ibnu Abbas berkata, Allah melupakan artinya Allah tinggalkan mereka dari rahmat. Fal yauma nansahum, pada hari ini kami melupakan mereka. Melupakan di situ ditakwilkan bukan artinya Allah lupa, tapi artinya Allah tidak mencurahkan rahmatnya. Mengalihkan makna lupa kepada tidak mencurahkan rahmat, itu namanya takwil. Itu arti takwil. Takwil yang kedua, nasiyahumullahu minal khair, Allah melupakan mereka dari kebaikan, tetapi tidak melupakan mereka dari kejahatan. Seratus 112 ayat mutasyabihat. Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu betis disingkapkan. Pada hari itu betis disingkapkan. Betis itu Bapak Ibu tahu semua betis. Yang jadi masalah di sini adalah hari itu betis Allah disingkapkan. Bahaya ini kalau berarti Allah punya betis. Nauzubillah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau Ustaz ditanya orang, Ustaz, apa arti makna surat Al-Qalam ayat 42? Hari itu betis disingkapkan. Kalau pakai metode pertama, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kalau mau pakai takwil, ini artinya. Ibnu Abbas mentakwilkan ayat ini. Apa kata beliau? Al-amru syadid, pada hari itu perkara yang amat sangat berat. Kapan itu? Pada hari kiamat. Jadi makna betis disingkapkan tidak dimaknai secara harfiah, tapi dimaknai secara tafsiriyah. Dalam bahasa Indonesia ada tak yang model begini nih? Ada. Tidak bisa dipahami secara harfiah. Kasih saya contoh Pak Ustadz. Bapak ngomong ke ibu, kata si bapak, aku mencintaimu 1000 tahun lamanya. Itu tak bisa dipahami secara harfiah.
Macam mana 1000 tahun? 40 aja udah batuk. Lalu apa sebetulnya makna 1000 tahun itu? Itu mesti ditakwilkan. Karena kalau tidak ditakwilkan, bohong. Ku nanti kau 1000 tahun. Bohong. Lalu apa sebetulnya makna dari 1000 tahun itu? Selamanya. Itu mana? Itu yang dimaksud dengan takwil. Ayat ketiga, masih 112, halaman 112. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Langit itu kami bangun dengan tangan. Berarti Allah bertangan. Masalah ini. Tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak selevel dengan apa. Mengatakan Allah bertangan berarti masuk dalam tajsim, menfisikkan Allah. Lalu solusinya bagaimana? Takwil. Apa kata ulama? Halaman 113, kata Imam Mujahid, kata Ibnu Abbas, halaman 112, terjemahannya di 113. Mentakwilkan dan langit kami bangun dengan kekuatan. Tangan di situ diartikan dengan kekuatan. Dan itu terjadi dalam bahasa Indonesia. Dialah seorang pemimpin berkuku besi. Bukan kukunya besi, kukunya itu tak kuku biasa. Lalu makna kuku besi di situ, kekuasaannya garang, keras, otoriter. Itu namanya takwil. Seratus 113. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Pada hari itu kami melupakan mereka. Tak mungkin Allah lupa. Kalau Allah lupa berarti batal dia sebagai Allah. Karena lupa itu sifat kurang. Takwil pertama, kami tinggalkan mereka sebagaimana mereka telah meninggalkan pertemuan mereka hari ini. Takwil kedua, kami tinggalkan mereka dalam api neraka jahanam. Takwil ketiga, kami akhirkan mereka dalam api neraka. Bukan kami lupakan mereka, walaupun secara bahasa di situ kami lupakan, tapi kata lupa tak boleh dilengketkan kepada Allah. Karena Allah tak mungkin lupa. Seratus 114. Ini sekarang hadis. Kalau tadi ayat, ini sekarang hadis. Innallaha yanzilu fil lail ila sama'id dunya. Allah turun pada waktu malam ke langit dunia. Langit dunia itu adalah langit yang kalau kita tengok dari dunia nampak dia. Itulah langit dunia. Kalau ada nanti ustaz ceramah, Allah turun ke langit dunia katanya. Langit dunia itu artinya kita dari dunia ini, dari bumi ini kita tengok ke atas langit. Itulah dia langit dunia. Langit yang bisa ditengok dari dunia. Allah turun ke langit dunia. Itu mesti ditakwil. Apa kata Imam Malik mentakwilkan ayat ini? Sesungguhnya halaman 114, Allah turun pada waktu malam ke langit dunia. Maknanya kata Imam Malik, perkaranya turun, bukan fisiknya. Karena Allah itu bebas dari tempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Karena Allah sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada. Dia tidak berubah sebagaimana sedia kala. Kalau dia berubah berarti dia bukan Allah. Karena Allah itu kekal, wujud, qidam, baqa. Dia tidak berhajat, tak butuh kepada tempat. Ini pembahasan tentang ayat mutasyabihat ini perlu energi lebih sikit. Maka yang belum minum kopi, minum dulu. Ayat mutasyabihat masih 114. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika Tuhanmu datang, malaikat berbaris-baris, bersop-sop.
Abdul Somad datang ke Hotel Pangeran. Berarti tadi dia tak ada di sini. Tadi dia di Palas, sekarang dia ada di sini. Itu tidak terjadi pada Allah. Karena kalau Allah datang berarti tadi Allah tak ada di sini. Kalau Allah tak ada berarti bukan Allah. Karena Allah selalu ada. Rusak tauhid. Lalu apa makna Allah datang di situ? Ditakwilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, halaman 115. Apa kata dia? Waja'a rabbuka, Tuhanmu datang, sawabuhu, bukan fisiknya datang, balasan pahalanya datang. Tengok, Imam Ahmad bin Hanbal mentakwil 115 nomor 6. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya binasa kecuali wajahnya. Semuanya binasa kecuali wajah Allah. Ayat ini kalau tidak ditakwil kacau. Berarti semuanya hancur kecuali wajah Allah. Maka Imam Bukhari mentakwil halaman 115. Coba tengok Imam Bukhari mentakwil. Kata Imam Bukhari, semuanya binasa kecuali wajahnya. Wajahnya di situ ditakwilkan Imam Bukhari, illa mulkah, kecuali kekuasaannya. Kekuasaan presiden, kekuasaan sultan, kekuasaan raja hancur kecuali kekuasaan Allah. Mentakwilkan wajah kepada kekuasaan, mengalihkan makna dari wajah ke kekuasaan, itu namanya takwil. Kenapa lah Ustaz bahas nih panjang lebar? Karena salafi tidak menerima takwil. Itu sebetulnya inti cerita ini. Jangan dengar pengajian ustadz yang mentakwil, karena mereka itu sesat. Maka saya tunjukkan dalil-dalil. Imam Malik mentakwil, Imam Mujahid mentakwil, Imam Ahmad mentakwil, Ibnu Abbas mentakwil, Imam Malik mentakwil, padahal mereka ini salaf. 115 hadis mutasyabihat. Apa bunyi hadisnya? Ada tamu. Kata Nabi, siapa yang mau menyambut tamu ini? Kata sahabat, kamilah yang menyambutnya ya Rasulullah. Yalah, dibawanya lah tamu ini ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, ditanyanya istrinya, tamu kita ini mau makan, ada tak makanan? Istrinya ke dapur, ditengoknya ada, tapi untuk makanan anak kita. Kalau gitu kau masaklah. Masaklah istrinya. Sesudah masak makanan itu, mereka matikan lampu supaya tamu tuh makan, dia pura-pura mengunyah. Karena kalau lampu hidup nampak makanan itu tak banyak. Makanlah, makan. Tamu itu pun makan, dia tak makan. Besok pagi mereka menghadap ke Nabi, kata Nabi, Allah ketawa tadi malam menengok perbuatan kalian. Allah ketawa ini bermasalah, karena kata ketawa tak layak bagi Allah. Mutasyabihat namanya hadis ini. Apakah Allah itu ketawa? Maka ulama mentakwil. Tengok halaman 117. 117a, Imam Bukhari mentakwil. Kata ketawa dalam hadis ini artinya rahmat. Jadi ketika Allah ketawa menengok perbuatan kalian tadi malam, artinya Allah menurunkan rahmatnya. Mengartikan ketawa menjadi menurunkan rahmat, itu namanya takwil. Imam Bukhari mentakwil. Imam Bukhari mentakwil boleh, Imam Ahmad mentakwil boleh,
Imam Malik mentakwil boleh, Imam Mujahid mentakwil boleh, Abdul Somad mentakwil langsung dibilang Ustadz ahli syubhat. UAS, Ustadz ahli syubhat, jangan dengar pengajiannya. B. Takwil Ibnu Taimiyah. Walillahil masyriq wal maghrib. Allah pemilik timur dan barat. Timur punya Allah, barat punya Allah. Fa aina ma tuwallu, kemanapun kau hadapkan wajahmu, fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Timur punya Allah, barat punya Allah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di sana ada wajah Allah. Di sana ada wajah Allah, di sana ada wajah Allah. Kalau gitu wajah Allah ada dua. Masalah mesti ditakwil. Ibnu Taimiyah mentakwil. Ibnu Taimiyah induknya ulama salaf, induknya ulama salafi yang katanya tak boleh mentakwil, dia sendiri mentakwil. Apa kata dia? Qala fihi ta'ifatun minas salaf. Ulama salaf berkata, hadapkanlah wajahmu ke timur dan ke barat, di sana kau dapati wajah Allah. Artinya fasamma qiblatullah, di sana ada arah kiblat Allah, bukan wajah Allah. Mengalihkan makna wajhullah menjadi qiblatullah, itu namanya takwil. Halaman 118. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mentakwil. Allah disifati dengan sifat tinggi. Allah tinggi. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah maha tinggi. Abdul Somad tinggi fisiknya. Kalau Allah dikatakan tinggi di atas, tak sesuai. Wal mustahil. Halaman 118. Coba tengok C. Wal mustahil. Tak mungkin Allah disifati dengan tinggi menurut makna fisik. Lalu yang dimaksud tinggi di situ apa? Kedudukannya, bukan fisiknya, bukan zatnya. Bukan kata Abdul Somad. Buku ini tidak memuat kata Abdul Somad. Buku ini hanya mengutip pendapat ulama. Halaman 118. Contoh penerapan metode tafwid dan takwil untuk memahami ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Kalau kita mau pakai tafwid, serahkan aja sama Allah. Paling enak jadi ustadz tafwid. Apa arti bersemayam? Wallahu a'lam. Apa arti tangan Allah? Wallahu a'lam. Apa arti wajah Allah? Wallahu a'lam. Apa arti Allah ketawa? Wallahu a'lam. Nama ustadznya Ustadz Wallahu a'lam. Bertahun-tahun belajar hadis, tafsir, menjelaskan takwil. Begitu sudah ditulis buku, dijelaskan, diceramahkan, dituduh orang kita ahli syubhat. Marah Ustaz? Enggak, saya marah dengan kejahilan, kebodohan. Padahal ulama menulis ini berjilid-jilid. Pendapat Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, halaman 119. Mensifati Allah dengan kata bersemayam diartikan sebagai tinggi. Itu adalah pendapat yang benar. Allah bersemayam di atas aras, maka tidak benar dipahami Allah duduk, Allah berdiam, Allah menetap di atas aras. Karena berarti mengatakan Allah bertempat. Lalu yang tepat makna istawa alal aras itu artinya Allah kedudukannya tinggi, tapi bukan zatnya berdiam di suatu tempat. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah beberapa pendapat ulama tentang takwil. Adapun yang itu tambahan-tambahan. Pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Suyuti, pendapat Imam Ibnu Abdil Bar, pendapat itu semuanya tambahan-tambahan. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah, pendapat itu semuanya tambah-tambahan. Pokok-pokoknya sudah saya sampaikan secara umum. Itu request dari Ustadz Al-Nob. Kenapa itu yang Ustadz pilih? Bukan saya milih, Ustadz Al-Nob milih. Berikutnya adalah tentang membaca Quran untuk orang meninggal dunia. Sampai apa tak sampai? Halaman 188. 188. Bacaan Quran untuk mayat sampai apa tak sampai? Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali berkata, al-mayyitu mayat, orang mati, yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair. Semua perbuatan baik yang dihadiahkan untuk mayat sampai pahalanya. Lin nususil waridati fihi, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang itu. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli misrin, karena kaum muslimin berkumpul di seluruh tempat. Wa yaqra'un, mereka membaca Quran. Wa yuhduna limautahum, menghadiahkan pahalanya untuk orang mati. Min ghairi nakir, tak ada ulama satupun yang mengingkarinya. Fakana ijma'an, maka ini sudah menjadi ijma', kesepakatan, konsensus bahwa pahala baca Quran untuk orang mati sampai. Footnote 178, Syekh Said Sabiq dalam Fikih Sunnah Juz 1, Lebanon, penerbit Darul Kitab Al-Arabi, Juz 1 halaman 569. Ini kan bukan mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz ambil mazhab Hambali? Karena Salafi bermazhab Hambali. Saya tunjukkan ya mazhab imam kalian ya. Imam kalian mengatakan sampai, kenapa kalian bantah? Pendapat Ibnu Taimiyah. Mereka sikit-sikit Ibnu Taimiyah, sikit-sikit Ibnu Taimiyah, sikit-sikit Ibnu Taimiyah. Tunjukkan betul pendapat Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wa ammal qiraatu, bacaan Quran, was sadaqatu, sedekah untuk yayasan tabung wakaf umat. Itu tambahan dari saya. Di situ kan dia sedekah aja. Wa ghairuhuma, selain keduanya, maksudnya selain baca Quran dan sedekah, min a'malil birri, semua perbuatan yang baik-baik. Fala niza'a, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Baina ulama is-sunnah wal jamaah, antara ulama Ahlussunnah wal jamaah, fi wusuli thawabil ibadat, maka sampai pahala ibadah maliyah, ibadah harta, kas sedekah, seperti sedekah, wal itqi, membebaskan budak hamba sahaya. Kama yasilu ilaihi aidan ad-du'a, sebagaimana sampai juga untuk orang mati itu kiriman doa, wal istighfar, wassalatu alaihi. Salat pun sampai. Aku salatkan salat sunat 2 rakaat untuk almarhum mak ayahku, sampai kata Ibnu Taimiyah. Ini wassalatu alaihi, salatul janazah wad du'a inda qabrihi, doa di samping kubur.
Sampai kata dia. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah. Tapi mereka ikhtilaf tentang amal-amal badan. Saum, puasa. Pahala puasaku ini untuk almarhum ayahku. Mereka ikhtilaf. Wassalah, solat. Solatku ini 2 rakaat untuk almarhum nenekku. Wal qiraah, wal qiraati, bacaan Quran. Wassawab, menurut pendapat yang sawab. Sawab itu apa Pak Ustadz? Yang benar. Kata Ibnu Taimiyah, menurut pendapat yang benar, annal jami'a yasilu ilaih. Semua amalan itu sampai kata Ibnu Taimiyah. Buku ini tidak boleh dibaca di Brunei Darussalam. Karena Brunei Darussalam tak boleh mengambil pendapat Wahabi. Sedangkan Abdul Somad mengutip pendapat Wahabi. Tak boleh diterima buku ini. Makanya waktu buku ini mau masuk Brunei tak dikasih. Saya tanya kenapa tak boleh? Karena Abdul Somad mengutip pendapat Wahabi. Mana ada saya kutip? Nih banyak Ibnu Taimiyah di dalam, kata dia. Faqad sabata fi sahihain, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah disebutkan, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Annahu amara mar'atan matat, Nabi menyuruh perempuan yang emaknya mati, ummuha, wa alaihi saumun, punya utang puasa, antasuma an ummiha, maka dia berpuasa untuk emaknya. Puasa yang dikirim itu sampai. Kalau puasa sampai, maka baca Quran pun sampai. Apa maknanya? Ibnu Taimiyah pakai qiyas. Kalau puasa sampai, maka bacaan Quran pun sampai. Datanglah orang bertanya ke saya, Ustadz ini apa mazhabnya sebetulnya? Saya bilang saya mazhab Syafi'i. Kenapa di buku Ustadz ada Ibnu Taimiyah, ada Syekh Utsaimin, ada bin Bas? Mazhab saya mazhab kebenaran. Mazhab saya mazhab kebenaran. Bacalah buku-buku. Halaman 192. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Wa amma qiraatul Quran, bacaan Quran, wa ihda'uha, dihadiahkan pahalanya, tatawu'an, sukarela, bi ghairi ujratin, tidak dibayarkan upahnya, yasilu ilaihi, maka pahalanya sampai. Kama yasilu thawabus shaumi wal hajj, sebagaimana sampai pahala puasa dan haji, maka pahala bacaan Quran pun sampai. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Wa in ahdal insanu ilal mayyiti, kalau ada orang menghadiahkan pahalanya untuk mayit, amalan solihan, semua amal soleh, ka'an yatasaddaqa, bersedekah, yanwihi lil mayit, dihadiahkannya untuk mayit, au yusalli rak'ataini, atau solat 2 rakaat. Aku solat 2 rakaat, pahalanya untuk almarhumah emakku, yanwiha lil mayit, dihadiahkannya untuk mayit, au yaqra'u, atau dia baca Quran, diniatkannya untuk mayit, fala haraj, maka boleh pahalanya sampai. Walakinnad du'a afdal, tapi berdoa lebih afdal. Tapi masalah sampai tak sampai, sampai. Min hadza kullih li'annahu huwa alladhi arsyada ilaihi nabi. Sampai. Sudah ditulis sampai. Anak-anak buahnya ceramah di TV sama di channel, dia bilang tak sampai. Jamaah nih bingung.
Kenapa jamaah bingung? Karena ustadz dia lebih banyak. Jamaah ini kan nengok mana yang lebih banyak. Sama macam saya yang tak paham laptop pergi beli laptop. Tengok ini, kata dia, jangan beli ini pak, ini mereknya Acer, awas cepat rusak. Jangan beli ini pak, jangan beli ini pak, belilah ini. Jadi saya yang bingung nih, mana yang paling banyak salesnya, itulah yang saya beli. Sales dia paling banyak di internet itu. Tidak sampai, tidak sampai, tidak sampai, bid'ah, tidak sampai, tidak sampai. Kalahlah kita, saya sendiri. Udahlah kurus, mau mati, suara hilang. Jamaah ini dikasih buku tak membaca. Ustaz Alam, dia pintar, dia diam, suruhnya saya bercakap. Saya kena serang lagi nanti. Nah, dia tenang-tenang aja. Bahas dulu Ustaz, mainkan katanya. Dah, pembahasan yang terakhir. Pembahasan tentang cincin emas. Ibu-ibu yang bercincin emas sudah mulai tak normal jantungnya. Oh, cincin kita dibahas Ustaz nih katanya. Halaman 307. Halaman 307. Nabi melarang cincin emas. Hadis pertama, naha an khatamiz zahab. Nabi melarang cincin emas. Hadis yang kedua, ada seorang laki-laki pakai cincin emas, dicabut Nabi cincin itu dari tangannya, dicampakkan Nabi. Saking bencinya Nabi. Jadi suami-suami ibu yang bercincin emas balik dari sini, campakkan langsung ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bang, ini dicampakkan Nabi dulu bang. Hadis ketiga, halaman 308. Ada seorang pakai sutra, lalu kemudian Nabi mengatakan sutra dan emas ini haram bagi laki-laki. Pendapat Imam Nawawi, halaman 308. Adapun cincin emas, wa amma khatimuz zahabi fahuwa haramun. Adapun cincin emas maka dia haram ala rajuli, bagi laki-laki. Baru agak lega kami sikit, kata ibu. Rupanya abang tu aja yang tak boleh. Bil ijma' ulama. Wa kadza law kana ba'duhu dhahaban wa ba'duhu fiddatan. Begitu juga kalau dicampur emas sama perak, maka haram juga. Emas putih itu dicampur. Emas putih itu emasnya 80, peraknya 15, nikelnya 5. Itu maka dia warnanya jadi putih. Banyak orang mengatakan, kau kenapa pakai cincin? Ini bukan emas Pak Ustadz, ini emas putih. Emas putih itu emas juga. Hatta qala ashabuna, sampai sahabat-sahabat kami, maksudnya dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, lau kanat sinnul khatami dhahaban au kana mumawwahan bi dhahabin yasirin fahuwa haram. Kalau gigi-gigi cincin itu emas, ini cincin saya ini ada giginya 4, giginya emas, maka haram juga. Yang ininya perak, giginya emas, haram juga. Cincin saya tak bergigi Pak Ustadz, bercampur, haram juga. Kecuali pakai air emas. Kalau pakai air emas boleh. Air emas itu sepuh. Cincin yang disepuh, tak ada emasnya, airnya saja. Di mana tuh Pak Ustadz? Pasar bawah banyak, besar-besar. Ibu kalau banyak tetangga ibu undangan pakai gelang emas besar, beli pasar bawah, cari yang lebih besar nih, untuk memanas-manasi dia aja, untuk menaikkan tekanan jantung. Huwa haram li umumil hadisil akhar fil harir wa dhahab, inna hadaini haram ala dhukuri ummati, tapi halal bagi yang perempuan.
Itulah pembahasan 3 pada kesempatan ini. Pembahasan tentang ayat mutasyabihat, tafwid dan takwil, pembahasan tentang bacaan Quran untuk orang meninggal, dan pembahasan tentang cincin emas. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya kembalikan ke Al-Mukarram Ustadz Al-Nabdinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.